Cincin! Linshu, maaf, aku sudah menjadi milik Pak Song. Kenapa? Tuan, Anda baik-baik saja. Tujuannya sudah sampai. Untungnya hanya mimpi. Hari ini adalah pernikahan Song Shik-suan. Bajingan itu. Kalau bukan karena cincin bersikeras, aku pasti tidak akan datang. Linshu, ini. Linshu, lama tidak berjumpa. Xiaoyun, apa kamu melihat cincin? Dia. Linshu, kenapa kamu datang? Bukankah kamu dipecat? Aku tidak dipecat. Aku yang mengundurkan diri. Iya ya, mengundurkan diri. Kalau begitu, Tuan Lin, sekarang bekerja di mana yang hebat? Tuan Lin diam saja. Jangan-jangan sampai sekarang belum menemukan pekerjaan baru, tinggal di tempat kumuh. Untuk memulihkan diri? Wen, jangan banyak bicara. Sekarang industri sedang lesu. Semua orang susah. Lagi pula, kemampuan Linshu semua orang tahu. Linshu, kenapa kamu datang ke pernikahan si Yeo Song? Apa? Kamu sudah sadar? Ini tidak perlu ditanya. Pasti di luar tidak bisa bertahan. Kembali untuk meminta si Yeo Song kasih makan. Siswa, siapa yang kambing hitam? Membuatku kehilangan pekerjaan. Sekalipun mati kelaparan, aku tidak mungkin memintanya. Kalau bukan cincin yang menyuruhku datang hari ini, aku pasti tidak akan datang. Gu Qingqin, bukankah kalian sudah putus? Iya, tapi meski sudah putus, tetap bisa terus menjadi anjing penjilat, kan? Itu juga benar. Anjing penjilat seperti kepala Lin ini. Sampai acara seperti ini pun datang. Siapa yang bilang aku putus dengannya? Linshu, kamu gila ya? Li Wenwei, apa maksudmu? Sebesar itu tidak kelihatan? Mengapa pengantin ini mirip sekali dengan King? Sudah kuduga, kalau Cincin adalah pengantinnya, dia pasti sudah putus denganku sejak bukan malah memintaku menemaninya ke pernikahan ini. Pengantin perempuannya bernama Gu Zixia. Pasti dia adalah kerabat Cincin, makanya mirip sekali dengannya. Pengantin pria dan wanita sudah datang. Gu Qingqiang. Linshu, sekarang kamu harus memanggilku Gu Zixia atau Nyonya Song. Gu Qingqing benar-benar menikah dengan Song Shik-suan. Mengapa? Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Apakah aku belum cukup baik padamu? Aduh sayang, aku mau mobil ini. Sayang, bisakah kita tunggu sebentar? Patenku baru keluar bulan depan, jadi... Tidak bisa. Apa yang aku inginkan harus sekarang juga. Kalau kamu tidak membelikannya untukku, maka aku akan. Ya sudah, baiklah. Aku akan cari cara sekarang. Halo, manajer Lee. Rumah yang ditinggalkan untuk keluargaku itu, aku putuskan untuk menjualnya. Ya, seperti yang kamu katakan, 400.000. Aku butuh uangnya sekarang. Baik, kebaikanmu yang katanya itu adalah menjual rumah lalu membuatku menemanimu tinggal di tempat berukuran 30 meter persegi yang tua dan kumuh. Bahkan hadiah ulang tahun untukku menggunakan kupon diskon dari Mao. Siapapun akan memilih Shik-suan. Siapa yang akan memilihmu? Baru.
selamat host berhasil mengaktifkan sistem barter. Begitu sistem mendeteksi ada orang yang berniat buruk, pamer di depan inang. Pamer barang segera. Tukar barang dengan inang. Linshu, Linshu, kamu baik-baik saja, Linshu? Ayo. Aku baik-baik saja. Mungkin karena akhir-akhir ini mengembangkan Lingjing lalu sering begadang. Ayo. Yang kudengar tadi, sistem barter atau semacamnya. Pasti juga halusinasi. Masa sih, Linshu? Aku cuma bilang. Semua wanita di dunia ini pasti memilih Song Shiksuan. Itu fakta, kamu sudah tidak tahan. Jangan gunakan pikiran kotormu. Untuk mewakili semua orang, aku akan memilih Linshu. Shen Qiaoyun, kamu resepsionis ikut campur apa? Tapi, seorang sampai yang dipecat dan seorang resepsionis yang menyajikan teh memang cukup serasi. Kalian sungguh tidak punya mata, Linshu. Lebih berbakat dari kalian semua. Cukup. Malas berdebat dengan orang-orang level kalian. Ayo, bawakan hadiah lamaran untuk istriku. Bawa ke sini. Biar mereka lihat. Biar mereka tahu. Perbedaan antara manusia seberapa besarnya. Linshu, lihat baik-baik. Yang ini adalah kunci mobil Bentleymu dan hadiah Shiksuan untukku. Ini adalah sertifikat properti apartemen mewah dengan pemandangan sungai di pusat kota. Yang ini kartu hitam dengan limit 1.000 juta. Ini baru namanya hadiah lamaran. Kamu punya? Mendeteksi Cooking Chick sedang. Pamer kepada inang. Sistem akan mengonversi aset yang dimiliki inang. Sepeda motor listrik Ayama. Merti tua dan kecil seluas 30 meter persegi. Kupon diskon pusat perbelanjaan ditukar dengan yang dimiliki Go Ching Ching. Bentley, properti apartemen mewah. Enggak Ching Ching Tang. Linshu, apakah kamu mampu membayarnya? Hanya ini. Linshu, ini jauh lebih berharga daripada itu. Shen Qiaoyun, cepat tutup mulutmu. Barang-barang ini, kamu dan Linshu tidak akan pernah mampu membelinya. Sistem ini benar-benar bekerja. Semuanya ternyata nyata. Bos Song benar-benar dermawan. Memberi hadiah sebanyak ini untuk istri. Bos Song, ayo cepat tunjukkan pada kami. Hei, lihat ini. Apa ini? Astaga, sepeda motor listrik. Huh? 30 meter persegi? Bukankah ini hanya kamar mandi? Shiksuan, ini bagaimana? Tidak mungkin. Aku jelas sudah menyuruh orang menjaganya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bos Song, Nyonya Song, mas kawin kalian. Sungguh sangat unik. Cooking Chick, kamu mau menikah hanya untuk hal-hal ini. Sudah kuduga, barang murahan. Song Shiksuan, apa yang sebenarnya terjadi? Inikah yang kamu katakan padaku akan menjadikanku wanita paling bahagia di dunia? Linshu, kamu pasti ulahmu. Kamu si miskin. Cara apa yang kamu pakai untuk mencuri mas kawinku? Cara? Tuan Song, sebelum kamu menuduh orang lain, tanyakan dulu pada hatimu, siapa sebenarnya Yang menggunakan segala cara kotor. Kamu? Apa maksudmu? Tuan Song, kebenaran di balik insiden kebocoran rahasia yang menyebabkan Linshu meninggalkan perusahaan, kamu lebih tahu dari siapapun. Berani kamu ungkapkan di sini secara terbuka. Shen Qiaoyun, apa yang kamu tahu sebagai resepsionis? Jangan asal menuduh di sini. Sepertinya kamu tidak menginginkan pekerjaan ini lagi. Qiaoyu, tidak perlu untukku. Apa tuduhan sembarangan? Aku hanya menyatakan fakta. Fakta? Biar aku beritahu kamu apa itu fakta. Qin Mo Zingfeng yang aku kembangkan dan investasikan, Stasi Capital, langsung menginvestasikan 1 miliar. Linshu, ku dengar kamu juga membuat sebuah, apa itu studio? Membuat game apa itu? Oh, Lingjing ya? Dengan kemampuanmu yang sedikit itu, bisakah kamu mendapatkan investasi 100.000 yuan? 检测到宋世轩在向宿主炫耀，系统将星海10亿投资交换至宿主的临近游戏中。 Begini saja, aku akan menginvestasikan 200 yuan untukmu.
Anggap saja aku berbaik hati membantumu. Jangan berterima kasih. Tuan Song sungguh baik hati. Masih peduli pada mantan karyawan. Linsu, cepat ambil uangnya. Ini cukup untuk biaya makanmu sebulan. Linshu, dengan levelmu, masih belajar berwirausaha seperti Tuan Song. Bagaimana kalau datang saja untuk menyemir sepatu Tuan Song? Setidaknya itu pekerjaan yang stabil. Jauh lebih baik daripada berwirausaha sendiri. Cepat lihat, itu Tuan Zhou Mingrui dari Star Sea Capital. Astaga, benar-benar dia. Investasi 1 miliar yang Tuan Song pamerkan tadi. Sepertinya adalah dari Star Sea Capital. Ya. Tuan Zhou benar-benar datang untuk menghadiri pernikahan Tuan Song. Tampaknya proyek pertarungan akhir dinasti Qin Tuan Song bisa mendapatkan investasi 1 miliar yuan sudah pasti terjadi. Tuan Zhou, kedatangan Anda yang mulia benar-benar membuat saya sangat terhormat. Tuan Zhou, ini adalah produser pertarungan akhir dinasti Qin, Tuan Song Shixuan. Hari ini adalah pernikahannya. Tuan Song, saya tidak memberitahu sebelumnya, lalu datang, tiba-tiba, harap dimaklumi. Tidak, Tuan Zhou bisa datang. Sungguh membuat tempat ini bersinar terang. Kedatangan Anda sudah memberi saya muka. Jadi, silakan duduk di tempat terhormat. Tuan Song, Tuan Zhou datang sendiri hari ini. Ada urusan penting. Silakan Anda sibuk dulu. Tuan Zhou bukan mencari Tuan Song. Tampaknya sama sekali tidak mengenalnya. Tapi Tuan Song tadi begitu antusias. Sekarang jadi canggung. Tuan Halim. Akhirnya menemukan Anda. Senang bertemu. Song Shixuan terdeteksi, sedang pamer kepada tuan rumah. Sistem akan mentransfer investasi 1 miliar dari Star Sea ke permainan Linjing tuan rumah. Halo, Tuan Zhou. Tuan Lin, proyek permainan hologram Anda, Lingjing, sangat saya kagumi. Ini adalah arah besar untuk 10 tahun ke depan. Saya datang dengan lancang. Hanya ingin secara langsung memohon untuk berinvestasi di proyek Lingjing Anda. Kami akan menyuntikkan modal 10 miliar. Bagaimana pendapat Anda? Star Sea Capital ternyata meminta kerjasama dengan sikap yang begitu rendah hati. Astaga, Linshu ini sebenarnya siapa sih? Luar biasa. Pak Zhou, sangatlah suatu kehormatan bagi saya untuk mendapatkan perhatian dari Star Sea Capital. Mengenai proyek Lingjing ini, kita memang bisa membicarakannya dengan lebih detail. Pak Zhou, mohon pertimbangkan kembali keputusan Anda. Game Qin Muzeng Feng dari perusahaan kami telah memenangkan penghargaan inovasi game terbaik di pameran teknologi. Bekerja sama dengan kami adalah pilihan yang paling bijaksana. Strategi Song Shixuan sedang menyombongkan diri di depan host. Sistem akan menukar penghargaan inovasi terbaik dari pameran game kolom untuk Qin Muzeng Feng ke dalam game Lingjing milik host. Pak Song, saya rasa Anda salah memahami beberapa hal. Qin Muzeng Feng Anda memang pernah dinominasikan dan memenangkan penghargaan. Tetapi kami menemukan bahwa karya ini sepenuhnya menjiplak Chuhan dan arsitektur inti Chuhan dibangun sepenuhnya oleh Bapak Lin Shu. Saat itu, Anda dengan alasan kebocoran data langsung mengeluarkan Lin Shu dari proyek, kemudian mengganti namanya dan mengikuti kompetisi. Perilaku seperti ini adalah aib industri kami. Jadi, pemenang akhir kami kali ini adalah game baru Bapak Lin Shu, Lingjing. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Penghargaan itu milikku. Investasi itu juga milikku. Lin Shu, kamu pencuri. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Pencuri kecil. Apa yang telah kau lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya berdiri di sini, mendengarkan semua hinaan dan pameranmu. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Investasi 1 miliar ditarik. Perusahaan kita bukan berarti menghadapi PHK. Kak Lin, oh tidak. Direktur Lin, dulu di perusahaan, aku yang paling mengagumi Anda. Wawasan teknologi dan karakter Anda. Ya, Direktur Lin. Sebenarnya di hati kami. Kami berpihak pada Anda. Lihat proyek baru Anda Lingjing, baru dikembangkan. Pasti sangat butuh tenaga. Meskipun kemampuan kami terbatas, tapi kami masih bisa membantu Anda mengerjakan tugas kecil, membantu pekerjaan kasar. Direktur Lin, sebelumnya itu semua salah paham. Kita kan pernah satu tim. Sekarang Anda sedang butuh orang. Kita akan lama. Dipakai pasti lebih nyaman, bukan? Baik, nanti kirimkan data kalian kepada aku. Terima kasih, Direktur Lin. Kami pasti. Aku pasti akan meneruskannya ke Departemen Bantuan Pengangguran. Saya pasti akan menyerahkannya ke Departemen Bantuan Pengangguran. Kalin, apa maksud Anda? Karena kalian menganggap saya begitu hebat, bagaimana mungkin kalian berpikir saya akan bodoh sampai merekrut kalian bertiga, orang-orang oportunis, ke dalam tim inti saya, Zhao Zeyu. Jika saya tidak salah ingat, Anda baru saja bilang saya datang ke sini mencari Song Shixuan hanya untuk mengemis sesuap nasi. Coba lihat,
Apakah ini cukup? Saya tidak akan kekurangan makan dan minum seumur hidup. Ini kartu American Express Centurion hitam. Chen Chao, kamu bilang saya tidak akan pernah bisa menyetir Jetta seumur hidup. Maaf, saya sudah terbiasa menyetir Bentley. Li Wenwen, buka matamu lebar-lebar dan lihat jelas di mana saya tinggal. Lin Shu, sejak kapan kamu menjadi sekaya ini? Sebelumnya, kamu sengaja berpura-pura miskin untuk menguji saya. Ya! Gu Qingqing, aku tidak pernah membohongimu. Dulu aku memang sangat miskin. Tetapi itu semua yang bisa kuberikan padamu. Adapun sekarang, hanya bisa kukatakan bahwa dunia ini tak terduga. Beginilah takdir yang memberikan hadiah bagi yang berpegang teguh pada hati nurani. Song Shixuan, lihatlah dia dengan mudah mengeluar. Lalu lihatlah mas kawinmu, wajahku sudah kau. Memalukan habis-habisan. Diam! Masih merasa tidak cukup memalukan. Nona Gu, dulu kamu memandang rendah dia, Lin Shu yang dalam kesulitan, dan mencurahkan seluruh hatinya padamu. Maka sekarang pun kau tidak pantas untuknya yang berdiri di puncak dan bersinar terang. Kau memang hanya pantas mendapatkan ini. Lin Shu, pencuri licik, kau pikir kau menang? Kau tahu dengan teknologi, direktur utamanya, Sun Shen, sangat mendukung perusahaan kami, serta persaingan akhir dinasti Qin. Dengan dukungan Tuan Shen, investasi 10 miliar yang kecil ini tidak kuhargai. Sekarang, aku akan menelepon Tuan Shen. Shen Qiaoyun, bisakah kamu mematikan suara ponselmu? Tidakkah kamu lihat Shixuan dari keluarga kami yang sedang berbicara dengan orang penting? Saya Shen Qiaoyun, penanggung jawab Tengyun Teknologi. Kamu siapa? Shen Qiaoyun ternyata adalah orang penting di Tengyun Teknologi. Bagaimana mungkin? Apa yang sebenarnya terjadi? Dari awal, dia bukan sekadar resepsionis biasa. Direktur Song, saya awalnya berencana untuk melakukan penilaian dasar di perusahaan Anda. Tapi sepertinya terpaksa diakhiri lebih awal. Song Shixuan, kemampuan dan etika pribadimu sangat mengecewakan saya. Direktur Shen, izinkan saya menjelaskan. Sekarang saya umumkan, Tengyun Teknologi menghentikan semua kerjasama dengan Song Shixuan dan perusahaannya. Lin Shu, maka di sini sungguh tidak enak. Lebih baik kita ganti tempat. Direktur Shen, Direktur Lin, saya ikut kalian. Cepat pergi, Song Shixuan langsung menyinggung. 30 besar kalau tidak pergi, kita semua selesai. Iya, cepat pergi, cepat pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Lin Shu, kau si miskin, berani menghinaku di pernikahanku. Tunggu saja. Bos, rencana gagal. Pihak Tengyun tiba-tiba berubah pikiran. Investasi benar-benar batal. Penyebabnya? Direktur Shen dari Tengyun Tech, Shen Qiaoyun. Ternyata dia selalu menyamar di perusahaan. Shen Qiaoyun. Kenapa dia ikut campur urusan ini? Apa hubungannya dengan Lin Shu? Sepertinya dia selalu menyukai Lin Shu, bos. Apakah kita? Bodoh. Urusan Tengyun tidak usah kau urus. Tunggu aku pulang ke negeri. Tunggu bos pula, Lin Shu. Hari-hari indahmu akan segera berakhir. Tempat ini masih cukup kosong untuk sementara. Akan terisi dalam 1 bulan ke depan. Lumayan bagus, tapi yang lebih membuatku penasaran adalah apa yang biasanya dilakukan Direktur Lin sepulang kerja. Biasanya lembur, minum kopi, dan melihat-lihat forum teknologi. Itu membosankan sekali. Lebih baik ajak aku makan. Nona Shen, ini adalah kantor saya. Di sini adalah ruang tamu, dan di sini adalah... Kantor Direktur Lin juga memiliki pintu lain. Jangan-jangan menyembunyikan kekasih di dalam. Mana mungkin? Ayo, saya ajak kamu lihat. Silakan. Kamu bisa main biliar juga? Aku selalu merasa pria yang bisa main biliar sangat menarik. Hanya sesekali main saja. Kebetulan sekali. Lebih baik kamu ajari aku.
Aturannya mungkin agak rumit. Aturan sesulit apapun, mana bisa serumit kode kamu kan? Guru Lin, Bola putih ini biasanya kita sebut bola induk. Lalu bola berwarna dibagi menjadi bola besar dan bola kecil. Kita hanya perlu memasukkan bola besar dengan mudah. Pihak yang memiliki bola besar atau kecil, dia nggak menang. mengerti. Intinya bola masuk saja kan? Iya, kamu juga bisa memahaminya seperti itu. Hah? Pegangan tanganmu terlalu kaku, jadi susah mengeluarkan tenaga. Juga tidak stabil. Bagaimana? Aku tidak terlalu pandai. Guru Lin, tolong bantu aku menyesuaikannya. Tangan harus diangkat seperti ini. Jangan terlalu kencang. Kamu jauh dariku. Bagaimana mau belajar? Lemaskan pergelangan tangan. Pergelangan tangan ini harus stabil. Ya, jangan terlalu tegang ya. Seperti ini. Badan condong ke depan. Pusat gravitasi turunkan. Seperti ini. Kurang lebih. Coba sendiri saja. Guru Lin ngajar dengan sangat baik. Oh ya Linshu, minggu depan ada pesta ulang tahun ayahku. Temani aku pergi ya. Aku rasa tidak pantas untuk menghadiri pesta ulang tahun ayahmu. Anda adalah mitra kerja terpenting bagi Tenyun kami. Anda adalah penanggung jawab utama proyek Linjing. Apalagi menjalin hubungan baik dengan ketua dewan direksi. Bukan hal yang wajar. Apakah Direktur Lin masih memiliki kekhawatiran lain? Tidak. Aku akan pergi. Sepertinya kami datang di waktu yang tidak tepat. Siapa yang mengizinkan kalian berdua datang ke perusahaan saya? Direktur Lin, jangan marah dulu. Saya datang hanya untuk menyampaikan pesan. Tuan Qin ingin bertemu Anda, berbicara dengan Anda. Tuan Qin? Tidak kenal. Qin Hao, Tuan Qin besar, keluarga Qin dari Beijing, orang yang berkuasa saat ini. Tunangan Nona Shen. Apakah Nona Shen belum memperkenalkannya kepada Anda? Mengapa harus memperkenalkannya? Orang seperti Lin Shu, bahkan aku sendiri tidak tertarik. Direktur Shen, hanya bermain-main saja beberapa orang. Jangan sampai menganggap diri sendiri penting. Song Shixuan, aku dan Qin Hao tidak memiliki hubungan apapun. Kembalilah dan katakan padanya, jangan ganggu aku dan jangan ganggu orang-orangku. Pesan itu tidak berani saya sampaikan. Direktur Lin bisa saja dia pergi. Tapi Anda bisa mencari tahu apa akhirnya nasib orang-orang yang menyinggung Tuan Qin. Saya rasa kalian sebaiknya mencari tahu dulu. Akibat dari menyusup ke perusahaan saya. Akan dilempar keluar seperti anjing liar. Baik, Tuan Lin punya semangat juang. Saya ingin lihat. Berapa lama lagi dunia virtual baru yang kamu kembangkan ini bisa bertahan? Pergi. Jangan khawatir, apapun yang terjadi, saya akan selalu di sini bersamamu. Penghargaan, investasi, pemasok. Bagaimana bisa semuanya bermasalah bersamaan? Linsu, 3 hadiah besar dari Tuan Qin untukmu. Seharusnya sudah sampai. Tuan Qin bilang, ini kesempatan terakhir untukmu. Waktu dan tempat pertemuan. Kalau kamu sadar lebih awal, tidak akan ada semua masalah ini. Malam ini pukul 8, di puncak awan. Baik. Kamu belum tahu, kalau kamu mengundangku pergi, kamu yang akan celaka. Karena kamu tidak mau mengalah, maka aku akan menuruti keinginanmu. Pergi memilih barang berhargamu. Untuk ditukar. Tuan Lin datang. Silakan duduk. Tuan Qin berkali-kali mencariku. Sebenarnya ada urusan apa? Tuan Lin langsung ke pokok persoalan. Bagus. Saya sudah lihat proyekmu. Kamu sangat berbakat. Tapi kamu tidak pantas untuk Xiao Yun. Tinggalkan dia. Syaratnya kamu yang tentukan. Shen Xiaoyun bukanlah barang yang bisa diperdagangkan. Lin Shu, jangan sok suci. Segala sesuatu di dunia ini memiliki harganya. Begini saja, saya punya satu taman teknologi fantasi. Ini adalah lokasi emas untuk perusahaan internet. Banyak raksasa yang berusaha mati-matian untuk masuk ke sana. Asalkan kamu meninggalkan Xing Xiaoyu, saya bisa memberikannya padamu. Bagaimana? Terdeteksi Qin Hao sedang pamer kepada Ina.
Sistem akan menukar kepemilikan Taman Teknologi Fantasi dengan gedung perkantoran yang dimiliki Inang saat ini. Asal kamu mengganggu, sumber daya, koneksi, reputasi, semua itu bisa kamu dapatkan dengan mudah. Tuan Qin, semua yang saya miliki ini, Saya peroleh sendiri, bukan dari pemberian. Jika saya tidak salah dengar, kamu sudah menolak saya. saya tidak hanya menolakmu, saya juga mengejekmu. Sekalian saya beritahu, Taman Teknologi Fantasi adalah milik saya. Lucumu itu tidak lucu. Saya tidak pernah bercanda seperti itu. Berikan ke sini. Apa yang kamu lakukan? Bagus. Saya justru suka lawan seperti kamu, yang menantang. Saya tidak pernah menjadikan orang tak bermoral sebagai lawan. Orang seperti ini biasanya saya sebut sebagai musuh. Saya pamit. Lingsu, saya akan membuatmu berlutut memohon saya mengampunimu. Siapa itu yang di samping Chow Yun wajahnya tampak asing? Belum pernah lihat? Apakah dia putra dari keluarga mana? Namun, karakternya tampak luar biasa. Yeay, Chow Yun, dengar kamu dan Jin Hao akan segera ada kabar baik. Anak muda dari keluarga Qin itu masih muda usianya, belum menjadi ketua dewan perusahaan teknologi dan jaringan global. Sungguh luar biasa. Bibi 7, Anda salah paham. Saya dan Jin Hao hanya teman biasa. Xiao Yun, malu-malu ya. Kondisi Tuan Qin sangat baik. Kalian juga sudah saling kenal sejak kecil. Sangat cocok. Konon katanya, Tuan Qin pulang ke negeri kali ini. Khusus untuk melamar, hadiah lamarannya sudah disiapkan. Sungguh luar biasa. Para paman dan bibi, saya ingin menyampaikan dengan serius. Saya dan Jin Hao tidak memiliki hubungan apapun. Selain sebagai teman, ini adalah Linshu, tunangan saya. Baiklah. Tuan Lin ya. Jangan berdiri saja. Silakan ke sini. Orang ini latar belakangnya apa? Bisa membuat Xiao Yun melepaskan Jin Hao. Ibu Shen, nama saya Song Shixuan, teman baik Tuan Qin. Hari ini, saya datang khusus untuk pesta ulang tahun Tuan Shen, membawa hadiah sederhana. Shixuan, kamu selalu baik hati. Tante, saya dengar Nona Shen punya pacar baru. Saya seharusnya memberi selamat padanya. Tapi orang ini, dia adalah penipu. Mana pantas dia untuk Nona Shen? Song Shixuan, apa yang kamu bicarakan? Ibu Shen, sepengetahuan saya, Lin Shu tidak memiliki latar belakang keluarga yang terkemuka. Dia mendekati Nona Shen hanya untuk mengincar harta keluarga Shen. Benar Ibu Shen, Linsu dulu tinggal di rumah tua 30 meter persegi. Pergi kerja naik motor listrik. Dia sama sekali tidak pantas untuk putri Anda. Apa? Ternyata dia penipu. Hoyun, kenapa cari pacar? Yang cuma menggunakan paras dan hidup dari wanita. Anda pikirkan, siapa Tuan Qin? Raksasa internet dalam negeri, bisnisnya tersebar di luar negeri. Dilihat dari status, posisi, jaringan. Di mana ada yang pantas untuk Nona Shen? Tuan Lin, apakah yang mereka katakan benar? Yuna, perkawinan adalah hal besar. Harus hati-hati. Cinta tidak bisa dimakan. Perbedaan status ini terlalu besar. Jangan bicara lagi. Siapa Linshu sebenarnya? Saya lebih tahu daripada siapapun. Kalian tidak mengerti Linshu dia. Baiklah, Tuan Song, Nyonya Song, terima kasih banyak atas perhatian kalian. Untuk memperkenalkan saya Linshu, berasal dari keluarga miskin. Orang tua saya adalah pekerja. Tapi keluarga mereka mengajarkan saya untuk berdiri di atas kaki sendiri, belajar dan tekun, dan mengandalkan kedua tangan saya sendiri untuk menciptakan nilai. Nilai sejati, bukanlah hak istimewa orang kaya. Insinyur, guru, dokter, pekerja, setiap orang biasa yang menjalani hidup dengan serius telah menciptakan nilai yang tergantikan bagi masyarakat ini. Saya bangga dengan kemampuan saya sendiri untuk mencapai posisi hari ini. Bagus sekali. Kakak, cepatlah nasihati Chow Chong. Dia tadi beli minuman apa? Racun cinta. Sampai memilih anak miskin. Halo Paman, nama saya Linshu. Anak muda, tadi kamu yang bilang, nilai bukan hak istimewa orang kaya. Ya Paman, saya percaya nilai sejati terletak pada penciptaan, bukan warisan atau mencari muka. Bagus sekali. Berdiri dengan kemampuan sendiri. Banyak anak muda sekarang yang kurang kesadaran dan integritas ini. Pilihanmu bagus, Xiao Yun. Paman, Bibi. Maaf, saya terlambat datang. Paman Shen, semoga kebahagiaan Anda setelah sautan dan umur Anda sedikit gunung. Saya dengar Paman menyukai kaligrafi dan lukisan. Jadi saya sengaja mencarikan sebuah karya lanskap kecil oleh Dong Qichang sebagai tanda hormat. Semoga Paman selalu sehat seperti pohon cemara dan selalu tersenyum. Karya asli Dong Qichang, Tuan Qin, Anda benar-benar dermawan.
Saya dengar baru-baru ini di lelang ada sebuah karya yang serupa. Terjual seharga 20 juta. Lin Su, kamu juga datang untuk memberi selamat ulang tahun pada Tuan Shen. Jangan-jangan kamu tidak membawa persiapan apapun. Atau mungkin kamu sama sekali tidak punya yang layak ditunjukkan. Tuan Song bercanda. Tentu saja, saya sudah menyiapkannya. Paman, semoga kebahagiaan Anda seluas lautan dan kekuatan Anda seperti pohon pinus. Bagus. Ci, Sebuah penatua. ini kalau dibeli di pasar loa paling hanya puluhan ribu rupiah. Bagaimana bisa dibandingkan dengan lukisan Tuan Qin? Lin Su, kamu terlalu asal-asalan membawa barang rongsokan seperti ini untuk menipu Tuan Shen. Pena ini. Dari mana kamu menemukannya? Pulpen ini, dari mana kamu menemukannya? Pasien, apakah Bapak masih ingat program Desa Peduli Desa 12 tahun lalu? Saya adalah siswa angkatan pertama yang dibantu Bapak. Sisa. Terima kasih, Paman. Anak baik. Nah, siapa namamu? Lin Shu, Lin dari kata hutan, Shu dari kata matahari terbit. Lin Shu, nama yang bagus. Kemari. Belajar dapat mengubah nasib. Pena juga dapat menopang langit. Ingatlah, meski miskin, tetap teguh. Jangan kehilangan cita-cita luhur. Rajin dapat menutupi kekurangan. Jalan ada di bawah kaki. Saya masih ingat kata-kata Bapak dulu. Meski miskin tetap teguh, jangan kehilangan cita-cita luhur. Rajin dapat menutupi kekurangan. Jalan ada di bawah kaki. Hingga hari ini, itu tetap menjadi prinsip hidup saya. Bagus, anak yang baik. Ini adalah hadiah terbaik dan paling berharga yang saya terima hari ini. Paman Shen, hari ini saya datang selain untuk memberi selamat ulang tahun, juga ada satu hal yang ingin saya minta. Saya dan Xiao Yun tumbuh bersama sejak kecil. Hati saya sudah lama tertuju padanya. Saya, Qin Hao, di sini secara resmi mengajukan lamaran kepada keluarga Shen. Saya rela mengorbankan segalanya untuk membuat Xiao Yun hidup tanpa kekhawatiran semua hidupnya. Qin Hao, maksudmu saya mengerti. Tapi sekarang adalah zaman baru, urusan pernikahan. Kami sebagai orang tua masih harus menghormati pilihan pribadinya. Ayah, Ibu, saya memilih Lin Shu. Tuan Shen, jangan lupa kondisi grup Teng Yun saat ini. Rantai pendanaan Teng Yun akan segera runtuh. Berbagai proyek besar terhenti. Pemasok menagih hutang setiap hari. Hal ini bisa disembunyikan sementara. Tapi tidak selamanya. Lalu bagaimana? Tuan Qin menguasai Yingxi International. Dana yang sangat besar. Sekarang, selain dia, siapa lagi yang bisa menolong Teng Yun? Paman Shen, kata-kata Shiksuan memang keras, tapi itu fakta. Asalkan Anda setuju, Yingxi International bisa segera menyuntikkan modal ke Teng Yun, melunasi semua utang, bahkan membuat Teng Yun lebih maju lagi. Yang bisa saya bawa untuk keluarga Shen adalah penyelamatan yang nyata. Sedangkan orang yang dipilih Xiao Yun, apa yang bisa dia lakukan? Paman Shen, pikirkan baik-baik. Terdeteksi Qin Hao sedang pamer kepada tuan rumah. Sistem akan menukarkan kursi dewan Yayasan Internasional Silverstone dengan tuan rumah. Saya, Shen, memulai dari nol, seorang diri, dengan satu becak. Dari awal sekali membangun Teng Yun hingga sebesar sekarang. Segala badai. Pernah saya hadapi masa sulit, krisis, bahkan hampir bangkrut. Ini bukan pertama kalinya. Naik turunnya dunia bisnis. Memang hal biasa. Jika Teng Yun benar-benar sampai harus mengandalkan anak perempuan menikah untuk bertahan, itu artinya nasib Teng Yun sudah habis. Itu karena saya, Shen, tidak mampu. Saya mengakuinya. Anak perempuan saya, Xiao Yun, sangat hebat. Lebih berani dari saya. Ayahnya, bahkan jika besok Teng Yun benar-benar bangkrut. Lalu bagaimana? Darah keluarga Shen tidak mudah untuk dijatuhkan. Xiao Yun sepenuhnya mampu memulai dari awal. Mendirikan Fei Yun atau Xiang Yun. Saya percaya dia punya kemampuan itu. Keluarga Shen tidak akan pernah menjadikan kebahagiaan anak perempuan sebagai taruhan. Baik, sangat baik. Paman Shen, Anda benar-benar punya prinsip. Rencana berjalan seperti biasa. Lakukan pengepungan menyeluruh terhadap Teng Yun. Buruk sekali, Bang tiba-tiba menjatuhkan sanksi bagi kita. Mereka menagih utang. Beberapa pemasok terbesar meminta pembayaran penuh semua tagihan. Beberapa proyek inti langsung dihentikan. Kita diserang secara menyeluruh.
Kakak, ini harus bagaimana? Teng Yun tidak boleh bangkrut. Kalau bangkrut, bagaimana kita bisa hidup? Iya, Kak Ipar. Setujulah dengan Tuan Kim. Hanya menikahkan anak perempuan bukan masalah besar. Kamu tidak bisa membiarkan kita, seluruh keluarga mati. Chow Yun, pikirkanlah keluarga lebih banyak. Sedikit berkorban, Tuan Kim tampan dan berkeluarga baik. Kamu menikah dengannya tidak rugi. Saya Lin Shu, anggota Dewan Yayasan Silverstone International. Bantu saya lakukan satu hal. Pakin, ada masalah buruk. Apa? Yinshi International menolak otoritas kami. Saya kan anggota Dewan Yayasan. Mereka bilang, yayasan mengeluarkan pemberitahuan. Anda dicoret dari keanggotaan. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa begini? Bagi Anda sekarang tidak bisa menggerakkan satu sen pun dari Yayasan Galaxy International. Kamu siapa sih? Pergi! Saya adalah orang yang bisa menggunakan otoritas dana Galaxy International. Orang dengan otoritas dana. Omong kosong, Linsu. Dengan perusahaan game semua itu, dijual pun tak cukup beli satu lantai Yinshi International. Atas nama Yayasan Yinshi International, suntikan modal 2 miliar ke Teng Yun Tech, segera eksekusi. Mengerti, Tuan Lin. Perintah telah dikonfirmasi. Dana akan tersedia dalam 5 menit. Linsu, berhenti berpura-pura. Cari orang sembarangan. Untuk telepon dan pura-pura. Siapa yang tak bisa? Tuan Kim, jangan percaya dia. Kakak, Yinshi, kantor pusat Yinshi International baru saja telepon. Mereka bilang tidak hanya mencabut semua tindakan penekanan terhadap kami, tapi juga menyuntikkan modal 2 miliar kepada kami. Semua krisis telah teratasi. Teng Yun hidup kembali. Bagus sekali, bagus sekali. Untuk menguasai Teng Yun Tech, aku sudah merencanakannya selama 5 tahun. Bagaimana bisa begini? Siapa sebenarnya kamu? Tuan Kin Hao, Anda diduga terlibat dalam beberapa tindak kejahatan ekonomi. Mohon bekerja sama dengan kami untuk kembali menjalani penyelidikan. Sunrise Tech berhasil melantai di bursa. Valuasi pasarnya terus melonjak. Pendirinya Tuan Lin Su menjadi bintang baru yang memikat perhatian industri. Hari ini, di Fantasi Industri Alphard, Tuan Lin Su mengadakan upacara perayaan yang megah. Selanjutnya, mari kita sambut pendiri Sunrise Tech, Tuan Lin Shu, untuk naik ke panggung dan menyampaikan sambutan. Baik. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada orang tua saya. Mereka yang mengajarkan saya untuk bekerja dengan rajin dan menjadi orang yang jujur. Selanjutnya, saya ingin berterima kasih kepada para pemegang saham dan karyawan saya. Dukungan mereka lah yang membuat saya bertahan hingga saat ini. Terakhir, orang yang paling ingin saya ucapkan terima kasih adalah dia yang selalu ada di belakang saya dengan diam-diam mendukung, menemani, dan mempercayai saya. Tanpa dukungannya, mungkin akan sulit bagi Sunrise untuk mencapai hari ini. Terima kasih, Nona Xian Jiaoyun. Bagus kah? Lin Shu ini sungguh menantu yang baik. Tuan Lin Shu, apakah Anda mau menikahi saya? Anak ini Tentu saja mau. Ini adalah investasi terbaik yang pernah saya terima. bagus.